Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Romo Daniel Giantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita hari ini, yaitu acara yang sudah mungkin ada 2 tahunan ya, tidak saya lanjutkan, yaitu membahas Injil Matius. Yang kita sudah bahas sampai pada perkataan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, dan itu kita sudah jelaskan waktu itu. Dan nanti kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-19, ayat yang ke-19 dari pasal 5 ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa saudara yang mungkin baru melihat atau berkunjung ke video saya kali ini untuk subscribe ya, dan untuk klik itu tanda lonceng dan share ya, sehingga dengan demikian program ini makin berkembang dan firman Tuhan makin disebarkan kemana-mana. Baik, kita akan baca dari Matius pasal 5. Kita baca mulai 18 saja. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Saudara, di masyarakat kita ini banyak orang yang mengatakan kitab suci Kristen itu sudah diubah-ubah dan sudah tidak asli lagi. Dan kita sering dengar kata-kata itu ya. Tetapi kalau kita baca dalam ayat ini, Sang Kristus mengatakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Ini berarti selama kiamat belum terjadi. Selama langit dan bumi ini masih ada. Satu iota. Iota itu adalah huruf terkecil di dalam bahasa Yunani. Ya. Satu iota. Demikian juga bahasa Ibrani, yod. Huruf yod itu huruf yang paling kecil ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Dengan kata lain, Kristus menjanjikan kitab Taurat yang telah diberikan kepada bangsa Israel. Dan akhirnya gereja Kristen juga mengadopsinya sebagai bagian dari kitab sucinya. Itu tidak akan bisa dihapuskan. Bahkan sekecil-kecilnya. Satu iota atau satu titik. Menurut Kristus itu tidak bisa dihapuskan. Berarti Kristus menubuatkan bahwa Allah akan menjagai firman-Nya itu tidak bisa dirusak oleh manusia, diganti-ganti ataupun diubah-ubah oleh manusia, karena dikatakan bahwa satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat.
Demikian juga kita baca dari Lukas 16 ayat 17. Lukas pasal 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Berarti kalau begitu Kristus menubuatkan dan menjanjikan kitab suci itu tidak bisa dibatalkan, kitab suci itu tidak bisa diubah-ubah, kitab suci itu tidak bisa diganti-ganti. Dan ini sesuai dengan fakta. Kalau kita melihat manuskrip-manuskrip tua yang merupakan fragmen-fragmen atau kadang-kadang satu buku utuh dari kitab suci itu masih ada sampai sekarang dan isinya tidak berbeda secara garis besar, mungkin ada perbedaan bacaan sana sini, tetapi itu tidak mempengaruhi isi berita yang diberitakan dari kitab suci itu. Kita punya banyak, umpamanya Gulungan Laut Mati, ya, ternyata isinya tidak beda dari kitab suci yang ada kita sekarang. Kita punya Kodeks Vatikanus, Kodeks Alexandrinus, banyak kodeks-kodeks yang isinya juga tidak beda dari kitab suci yang ada ini. Dan bahkan kita punya fragmen Injil Yohanes yang berasal dari tahun 100-an, padahal Injil Yohanes itu kira-kira ditulis tahun 90, tahun 100, jadi masih dekat dengan masa di mana itu asli penulisannya. Dan banyak sarjana Alkitab, sarjana manuskrip mengatakan, seandainya kitab suci Kristen ini hilang semua, itu bisa dipulihkan melalui ilmu yang namanya ilmu kritik teks. Melalui manuskrip-manuskrip tadi, kodeks-kodeks tadi, kutipan-kutipan yang diambil dari para bapak gereja di zaman purba. Dan juga leksionaris atau daftar bacaan yang sampai sekarang dalam gereja Ortodoks kita selalu punya daftar bacaan setiap minggu, yang daftar bacaan yang sama itu dibaca di seluruh dunia, di seluruh gereja Ortodoks. Bacaannya yaitu itu namanya leksionaris. Melalui leksionaris sehingga kita dapat memulihkan kembali utuh kitab suci yang hilang tadi. Dengan demikian, betul kata Kristus bahwa tidak akan bisa dihapuskan kitab suci ini. Satu iota pun, yang paling kecil pun tidak bisa. Jadi kalau gitu kita percaya kata-kata Kristus atau tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan kitab sucinya orang Kristen ini sudah diubah-ubah. Kalau saya mengatakan percaya pada kata-kata Kristus. Dan Kristus mengatakan bahwa kitab suci itu tidak dapat diubah sampai semuanya terjadi. Maksudnya apa semuanya terjadi? Ya, dikatakan dalam ayat ini. Dikatakan sebelum semuanya terjadi. Ini menunjuk pada nubuat. Bahwa di dalam kitab suci itu banyak nubuat-nubuat tentang Kristus. Sebagiannya sudah terjadi, sebagiannya sudah digenapi, di mana Kristus datang pada kali yang pertama. Tapi ada sebagian lagi yang belum digenapi, yaitu digenapinya nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Dengan demikian kalau begitu, baik nubuat maupun ajaran moral yang ada dalam Taurat itu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Kalau penggenapannya adalah Kristus, dan Kristus itu kekal. Tidak ada yang bisa menghilangkan Kristus. Sesudah mati, dia bangkit, hidup selamanya, tidak mati lagi, berada di surga. Nah itulah jaminannya. Yang dinubuatkan telah datang dan dia kekal, maka
nubuat yang berikutnya karena dia janji akan datang lagi yang kedua, itu pun akan digenapi nanti. Sampai saat itu, Taurat dan kitab suci pada umumnya, Alkitab pada umumnya, ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Yang menuduh macam-macam itu hanya tuduhan. Nyatanya, kitab suci Alkitab ini loh, seluruh dunia itu sebagai bestseller. Ini paling laris. Dan selalu dicetak setiap tahun itu. Dan ini adalah kitab suci yang terjemahan bahasanya ribuan. Dan tidak ada kitab suci yang dicetak dengan terjemahan yang bermacam-macam itu. Dengan demikian, mereka yang berusaha mengatakan kitab suci sudah diubah, Alkitab ini sudah diubah-ubah, ini diganti, itu hanya suara keputusasaan saja. Dan mereka tidak akan dapat mengubah kitab suci, mereka tidak akan dapat menghilangkan kitab suci ini. Ini akan tetap ada menurut janji Kristus sampai nanti bumi dan langit lenyap dan Kristus datang untuk menggenapinya itu. Berarti kalau begitu kitab suci Kristen ini dijaga oleh Allah sedemikian rupa dan itu dibuktikan gitu loh. Dibuktikan dari zaman dulu sampai sekarang ya kitab suci ya ini sejak abad pertama kita sudah sering saya katakan Irenaeus itu cucu rohaninya Rasul Yohanes, anak rohaninya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Irenaeus dalam bukunya itu mengatakan sudah ada Injil itu ya Matius, Markus, Lukas, tulisan para rasul. Sudah menjadi sesuatu yang menjadi pegangan orang Kristen pada awal. Jadi Injil yang kita miliki yang sekarang ini dan nanti akan tetap ada sampai nanti akhir zaman sama dengan Injil yang ada pada abad pertama. Tidak pernah diubah. Sesuai dengan janji Kristus ini. Itulah sebabnya dikatakan Injil ini dijaga oleh Allah. Patut bagi kita untuk juga memperhatikan ajarannya, bukan malah menentangnya. Dikatakan di sini ayat yang ke-19. Karena itu, kenapa? Karena Injil ini tidak akan lenyap. Karena Taurat itu tidak akan lenyap. Karena Alkitab ini tidak akan lenyap. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, ya ini orang Kristen yang diberitahu sama Kristus loh ya. Apa katanya? Siapa yang mendiakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan duduk di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Nggak ada lah orang Kristen mau menduduki tempat yang paling rendah di surga. Nggak ada lah orang Kristen yang mau merendahkan kitab sucinya sendiri, yang menjadi patokan di dalam kehidupannya, lalu mengubahnya. Kalau gurunya ini memberitahu, hati-hati, kamu jangan ngeremehkan. Kamu jangan meniadakan isi kitab suci ini. Karena Allah menjaga kitab suci ini supaya tetap ada sampai terjadinya atau tergenapinya di akhir zaman nanti, maka kita patut untuk memeliharanya melalui mentaati isinya, bukan mengubah-ubah. Jadi atas dasar perintah kitab suci ini sendiri nggak mungkin lah orang Kristen berani mengotak-atik kitab sucinya. Apalagi seandainya ada yang mau gitu, apa yang orang Kristen cuma 2 atau 3, kan ribu jutaan manusia Kristen akan berontak dan akan diprotes orang-orang semacam itu. Sehingga sesuatu yang tidak mungkin bahwa kitab suci itu telah diubah-ubah. Ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Jadi kalau dia meniadakan hukum Taurat, hukum perintah Allah, dan mengajar orang lain yang sama, apa katanya? Ia akan menduduki tempat yang paling rendah
di dalam kerajaan surga. Bisa-bisa masuk neraka. Karena menentang firman Allah. Ya, dari ini kalau orang Kristen mendapat perintah begini dari gurunya sendiri, Tuhannya sendiri. Tak mungkin ada orang Kristen yang saleh, orang Kristen yang benar, berani ngotak-atik itu suci ini. Berarti tuduhan-tuduhan itu hanya tuduhan. Fitnah. Nggak ada bukti nyatanya. Terus, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ya, semua orang ingin tempat yang tinggi di kerajaan surga, bukan? Setiap orang yang beragama ingin menempati tempat yang tinggi di surga, kan? Apalagi orang Kristen yang kitab sucinya mengajarkan begini. Tak mungkin dia mau sembrono dengan perintah dari Kristus yang mengajarkan untuk hati-hati. Kamu jangan sampai menjalankan atau mengajarkan perintah ini. Lalu yang diperintahkan apa? Kitab Taurat itu mempunyai 4 hukum ya. Hukum perdata yang menguntut tata cara kehidupan sosial orang Israel pada saat itu. Hukum pidana, ada orang Israel berbuat dosa. Hukum ritual. Dan hukum moral. Hukum perdata dan hukum pidana itu tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Kenapa? Karena itu terkait dengan situasi kehidupan bangsa Israel yang masih menjadi bangsa nomaden dan bangsa agraris di zaman kuno itu. Sehingga kita tidak bisa mengikuti semua hukum-hukum yang bersifat pidana dan perdata di dalam hukum Taurat. Hukum pidana dan perdatanya orang Kristen adalah hukum pidana dan perdata yang berlaku di negaranya masing-masing. Tapi prinsip-prinsip yang baik yang ada dalam hukum itu bisa diterapkan. Umpamanya apa? Keadilan dan lain-lain. Tapi ya kalau ada hukum-hukum yang sifatnya ekstrim, yang tidak bisa diterapkan, yang nggak diterapkan, itu mengenai hukum pidana dan perdata. Dan itulah yang dikatakan dalam kitab Efesus, saudara. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, maksudnya Yahudi dan non-Yahudi, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ada tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, tembok pemisahnya apa? Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu yang menjadi tembok pemisah. Hukum Taurat yang mana? Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini yang bersifat yang bersifat apa? Bersifat perdana, perdata, pidana, dan ritual. Kenapa? Kalau ritual itu sudah digenapi di dalam Kristus. Kelahirannya, penyalipannya, kematiannya, kebangkitannya, itu semua sudah digambarkan dalam ritual, terutama ritual di Bait Allah tentang keimaman, tentang korban, itu semua digenapi Kristus. Oleh karena itu, hukum Taurat sisi ini sudah dibatalkan dan tidak diharuskan bagi orang Kristen, karena semuanya digenapi dalam Kristus. Oleh karena dalam gereja ortodoks,
Meskipun kita punya liturgi-liturgi itu yang polanya pola perjanjian lama, tapi intinya sama sekali bukan Taurat. Intinya adalah Injil. Penggenapan dari semua apa yang dikatakan di dalam Taurat itu. Karena apa? Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-12, dikatakan begini, saudara. Ibrani pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-12. Sebab, jikalau imamat berubah, imamat apa? Imamat Harun, berubah menjadi imamat Melkisedek. Sebab kalau Yesus harus menjadi imam, menurut aturan Musa, dia tidak mungkin jadi imam. Sebab menurut hukum Taurat, imam itu harus dari suku Lewi. Yesus dari suku Yehuda, nggak mungkin jadi imam. Nah, untunglah dalam perjanjian lama juga ada keimaman yang lain, yaitu imamat menurut aturan Melkisedek yang dinubuatkan dalam Mazmur 101 ayat 110 ayat yang keempat. Aku akan menjadikan engkau sebagai imam menurut aturan Melkisedek, bukan menurut aturan Harun. Sebab kalau menurut aturan Harun, Yesus tidak mungkin jadi imam. Maka orang Kristen bukan lagi mengikuti imamat Harun, tetapi mengikuti imamatnya Kristus yang adalah imamat Melkisedek. Nah, dikatakan, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu, yaitu hukum yang terkait dengan imamat. Apa itu? Hukum ritual, itu sudah berubah. Tetapi hukum moral ya masih, yang oleh Kristus diringkas dalam hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap angan-anganmu, segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu. Hukum moral ini juga dari Taurat ini sebenarnya. Kasihlah Tuhan Allahmu itu dari kitab Ulangan. Coba kita baca. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-5 ya, bukan ke-8. Ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini tidak diubah oleh Yesus. Ini justru menjadi ringkasan ajaran moral Taurat. Coba kita baca di dalam Matius pasal 22. 36 sampai 40. Mulai 35 lah. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini dari Taurat kan tadi kita baca. Dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 atau berapa tadi? 6 ayat yang ke-5 betul. Dan selanjutnya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti pada dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Taurat, kitab para nabi. Nah, ini diambil dari Imamat 19 ayat 18. Jadi hukum kasih itu juga dari Taurat. Jadi sama sekali Taurat tidak diubah begitu saja, digantikan hanya hal-hal tertentu yang terkait keimaman, yaitu ritual-ritual tadi. Yang terkait dengan yang membuat permusuhan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi, yaitu pidana dan perdata tadi. Hukum moralnya tetap. Coba kita baca dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas
Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang yang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ini ringkasan hukum Taurat. Dan ini yang ditekankan menjadi hukum terutama oleh Yesus. Jadi kalau begitu, kembali kepada Ibrani pasal yang ke-12 ayat 17 tadi, 7 ayat 12 tadi, hukum Taurat yang digantikan itu yang berkaitan dengan ritual, akhirnya digenapi oleh kematian, penyaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, yang makna daripada karya Kristus ini dihayati melalui liturgi dalam gereja ortodoks. Bukan hanya di otaknya, penglihatannya juga melihat segala macam gerak yang dilakukan dalam liturgi itu, tingkah laku dalam liturgi itu. Ya. Itu semua menggambarkan Kristus. Ya. Di dalam Ibrani 7 ayat 12 tadi dikatakan, ya, Ibrani 7 ayat yang ke-12. Ya. Sebab jikalau imamat berubah, yaitu dari Harun, miliknya orang Yahudi, kepada Kristus imamat Melkisedek, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Oleh karena itu, Taurat itu bukan menjadi pijakan orang Kristen. Meskipun pijakannya sumbernya dari Taurat. Dalam hal apa ya? Tadi, yang 3 tadi. Dalam hal perdata, pidana, dan ritual. Itu sudah pidana itu sudah digenapi dalam hukum masing-masing negara. Ritual digenapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Yang masih tetap adalah hukum moral. Yang moral itu juga dari Taurat. Dari Ulangan 6 ayat 5, dari Imamat 19 ayat 18. Dan kata Yesus, itu landasannya. Jadi sekarang hukum moral yang ada di dalam hukum 10 itu tetap berlaku, tapi dilandasi hukum Taurat yang isinya tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Makanya dikatakan selanjutnya di dalam Matius pasal yang ke-5 itu, ayat yang ke-19 itu, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, hukum Taurat sebagaimana yang sudah digenapi dalam Yesus. Hukum Taurat sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Yesus, dasarnya adalah kasih tadi. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jikalau demikian halnya, maka tak mungkin pemeluk suatu agama yang kitab sucinya sendiri memerintahkan untuk mengatakan bahwa kitab sucinya dijaga oleh Allah dan untuk dia memelihara perintah Allah itu lalu mengubah-ubah kitab sucinya sendiri. Enggak ada logika itu. Enggak akan pernah ada dalam sejarah orang Kristen mengubah-ubah kitab sucinya, itu enggak akan ada. Apa mau dia masuk neraka hanya karena mengubah kitab sucinya, padahal ini yang... Nah, oleh karena itu Kristus mengajar supaya kita tetap memelihara kitab suci itu sedetail-detailnya sebagaimana yang digenapi di dalam Kristus. Saudara, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kita dari ajaran yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-18. Nanti kita lanjutkan di pelajaran kita berikutnya. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.